Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejal Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini, kondisi lahan agak mendung ya, dimana kondisinya juga ada sedikit cahaya matahari. Dan saat ini adalah waktu yang dimana kita harus melakukan proses namanya pemupukan. Dan di kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara pemupukan cabai yang kedua kalinya. Mengingat pada waktu pemupukan yang pertama kalinya kemarin cabai mengeluarkan respon berupa daun-daunnya yang bagian pucuk itu pada kering sebagai akibat dari pemberian pupuk yang terlalu berlebih. Jadi kemarin terlalu berlebih sehingga menjadikan proses namanya pemupukan itu ya unsur haranya terlalu banyak, berarti ya ketersediaan bahan kimianya terlalu banyak, konsentrasinya terlalu banyak, menjadikan tanaman cabai kita itu mengalami sedikit kendala ya kan kawan, sedikit kendala dalam metabolismenya semacam itu. Akan tapi secara keseluruhan tanaman cabai pertumbuhannya saat ini ya setelah dilakukan proses pemupukan pertama kondisinya masih dalam kondisi normal. Hanya saja kemarin setelah dalam proses pemupukan itu rerumputan pada tumbuh karena ya wajar lahannya ya juga basah, dan di sisi lain juga memungkinkan rumput itu tumbuh. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan ya, karena rumput itu tumbuh juga menyerap nutrisi ya kawan-kawan dari tanaman. Jika tidak kita suplai nutrisinya, maka nanti yang terjadi adalah tanaman kita kekurangan nutrisi. Oleh sebab itu tetap kita suplai meskipun ada beberapa rumput ya kan yang masih tumbuh semacam itu, dan ada beberapa bedeng, beberapa baris ya, satu baris lebih sedikit itu belum kita tutupi mulsa ya. Dan ini nantinya kita akan melakukan proses pemupukan ya. Proses pemupukan itu sendiri kita beri air kurang lebih segini ya kan kawan. Ini kurang lebih untuk 30 tanaman atau kurang lebih ya ini 30 gelas 30 gelasan lah semacam ini, kurang lebih semacam itu 30 gelasan. Intinya segini itu 30 tanaman kan atau 70. Ini kurang lebih kalau tidak salah ya di antara 10 liter hingga 15 liter air ya. Ini kurang lebih 10 liter kalau tidak salah ya kan kurang lebih 10 liter. Jadi air ini ya kawan-kawan, dengan jumlah air segini itu nantinya kita pergunakan untuk memupuk tanaman cabai dengan kita cairkan terlebih dahulu, atau kita encerkan terlebih dahulu pupuk yang kita pergunakan ya. Jadi airnya, jumlah airnya segini, dengan pupuk yang kita berikan adalah pupuk semi organik ya. Pupuk semi organik ini terdiri dari NPK, tablet yang kita cairkan, urea, serta pupuk POC ya. NPK sendiri adalah pupuk makro yang banyak dibutuhkan oleh tanaman ya, yaitu nitrogen, fosfor maupun kalium, yang dimana itu bisa diperoleh dari bahan kimia ataupun bahan organik. Dan kali ini kita memberikannya yaitu dari bahan kimia dan organik. Nah, untuk NPK-nya ya, NPK ini NPK tablet yang dipergunakan untuk pertumbuhan itu kita beri jumlahnya sedikit saja. Nah, segini saja kan kawan ya, jumlahnya sedikit saja, kurang lebih ya antara 3 hingga 5 sendok air ya kayak gini. Tapi sebelum dipergunakan dikocok terlebih dahulu agar cairannya
bercampur secara homogen, lalu kita berikan ke air ya yang tadinya kita sediakan ya. Dia akan berubah semacam ini. Lalu selain pupuk NPK yang nantinya kita berikan kepada air ini, juga ada pupuk urea kan kawan ya. Pupuk ureanya nggak usah berlebih, cukup 2 sendok saja ya kan. Pupuk urea ini memiliki kandungan nitrogen yang cukup tinggi, yang dimana nantinya nitrogen itu sendiri dipergunakan untuk proses pertumbuhan ya. Ini NPK yang kita pergunakan NPK pertumbuhan juga kan kawan ya. Lalu ditambah dengan pupuk POC. Pupuk POC itu sendiri kita berikan Nah, ini takarannya 2 gelas kayak gini ya kan 2 gelas. Nah, pupuk POC ini sendiri adalah nanti agar menghidupkan mikrobiologinya, juga menyediakan unsur hara yang kompleks ya, yang dimana pupuk POC ini kelebihannya berbagai macam unsur hara tersedia di pupuk POC ya. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak dengan pupuk kimia ya, tapi kalau untuk kelengkapannya jauh lengkap POC kan kawan ya. Dan untuk jangka panjangnya ini bagus sekali POC ini kan kawan ya. Untuk kesuburan tanah kita juga bagus. Nah, 2 wadah ukuran 200 ml air itu kita campur ya kan kawan. Kita campur, baru nantinya setelah kayak gini kita kocor ke tiap tanaman ya. Kita bawa ke tanaman, kita kocorkan ya. 1 gelas gini untuk 1 tanaman saja. Ini sudah bagus sekali kan kawan. Nah, dan saya ingatkan lagi, saya menggunakan pupuk semi organik ini karena tujuan saya adalah agar lahan yang kita budidayakan bisa tetap subur dan tetap bagus ya kan kawan. Karena apa? Karena kita mensiasati bahasanya pupuk kimia mahal. Di sisi lain juga kita tidak mau ketergantungan dengan penggunaan pupuk kimia ya, karena sekarang ketersediaannya sulit kan kawan, harganya mahal. Dan yang jelas untuk jangka panjang ya kurang direkomendasikan ya menurut kami. Karena apa? Karena jangka panjang efeknya semakin lama semakin membutuhkan kan kawan pupuk kimia itu. Tapi kalau pupuk organik ya semakin lama semakin tidak membutuhkan, semakin sedikit. Karena apa? Karena lahannya semakin lama semakin subur kalau pupuk organik. Sedangkan kalau pupuk kimia semakin lama ya semakin membutuhkan, artinya apa? Kurang subur semacam itu. Dan yang jelas kan kawan, pupuk semi organik ini kita berikan setiap 1 minggu sekali. Itu sudah bagus sekali kan. 1 minggu sekali diberikan ke tiap-tiap tanamannya. Dan di sisi lain juga pupuk semi organik ini juga memiliki peranan, yaitu dimana ketika lahan kita ketergantungan dan kita akan merubahnya, ini adalah salah satu solusi yang bisa kalian lakukan. Di sisi lain unsur haranya itu bisa menyediakan tanaman secara optimal, dan di sisi lain juga kita memperbaiki lahan secara biologi kimia yang paling cocok untuk lahan kita kan semacam itu. Karena terdapat POC yang dimana POC tersebut mengandung mikroorganisme yang dapat menghidupkan biologi tanah
Dan yang kedua yaitu pupuk POC itu sendiri mengandung banyak unsur hara yang dibutuhkan tanaman, dalam artian lengkap, kompleks. Nah, itu akan memperbaiki sifat fisik kimia tanah. Dan di sisi lain juga mikrobiologi yang ada di POC itu juga akan mengurai bahan-bahan organik yang berada di lahan kita, kan kawan, menjadi nutrisi yang siap untuk tanaman yang dibudidayakan di lahan kita, semacam itu. Dan yang jelas hasilnya alhamdulillah ya tetap bagus, tetap normal ya, selayaknya tanaman cabai, kan kawan. Dan ini kan kawan ya, saya perlihatkan ya, efek kemarin pemberian pupuk berlebih. Nah, kayak gini kan kawan, efeknya kayak gini. Nah, ini mengakibatkan apa? Ini disebabkan oleh perbedaan konsentrasi ya kan kawan, dimana konsentrasi pupuk itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan konsentrasi yang berada di tubuh tanaman tersebut, konsentrasi cairan yang berada di tubuh tanaman tersebut. Sehingga yang terjadi apa? Ketika pupuk terlalu banyak, nah efeknya kayak gini kan, kering-kering kayak gini ya, kering-kering kayak gini. Nah, oleh sebab itu konsentrasinya agak disedikitkan biar pertumbuhannya normal kembali, semacam itu. Dan oke kan itu dulu informasi dari kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini saya ingatkan, kami memberikan solusi pada lahan-lahan yang dimana ketergantungan dengan penggunaan pupuk kimia dan ingin beralih ke pupuk organik dan menjadikan jauh lebih subur. Nah, ini salah satu solusinya dengan penggunaan pupuk organik, pupuk semi organik. Akan tetapi yang perlu diperhatikan untuk lahan kawan-kawan yang sudah bisa berdaulat, dalam artian bisa menggunakan pupuk organik secara 100% ya, ataupun mendekati 100% ya, gunakan pupuk organik semaksimal mungkin kan, karena dengan penggunaan pupuk organik semaksimal mungkin nantinya lahan kan semakin subur ya kan, semakin subur dan semakin membaik. Itu yang saya peringatkan pada kawan-kawan, jangan ketergantungan dengan penggunaan pupuk kimia. Menggunakan itu boleh pada kondisi lahan yang membutuhkan saja, tapi kalau lahannya tidak membutuhkan ya kan kawan, nah kawan-kawan nggak perlu menggunakan pupuk kimia, hanya saja pergunakan pupuk organik agar lahan kalian bisa subur secara abadi dan maksimal dalam budidayanya. Oke kan, itu dulu informasi yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.